Aku bakal buktiin makanan sinetron tuh beneran bisa dimakan nggak sih? Soalnya tuh aku bingung ya, ada semangka goreng tuh. Itu kan makanan berair, masa bisa digoreng? Terus banyak makanan sinetron-sinetron yang aneh lainnya, jadinya tuh aku penasaran. Itu tuh makanan beneran bisa dimakan? Atau cuma buat properti waktu syuting doang? Atau malah sebetulnya itu ide bagus buat jualan? Jadinya untuk membuktikannya, aku bakal nonton 100 sinetron untuk mencari tahu mana aja makanan yang aneh yang bisa aku bikin. Terus nanti bakal aku ikutin step by stepnya sesuai apa yang ada di sinetron. Terus nanti hasilnya bakal direview sama temanku seorang chef, sama temanku lagi seorang penikmat makanan, buat menilai ini sebenarnya makanannya bisa dimakan atau bahkan sebenarnya layak buat dijual. Jadi tonton videonya sampai habis. Tapi karena nggak mungkin ya semua makanan yang ada di sinetron tuh aku buktiin di dalam satu video, jadinya setelah aku nonton ratusan episode sinetron yang ada di dunia ini, aku nonton banyak banget sinetron saat ini. Jadi aku dapat kesimpulan, yaitu dalam sinetron ada dua tipe makanan, yaitu makanan yang biasa aja dan satunya lagi yang oplosan. Yang jadi masalah kalau yang biasa aja ya jelas ya, makanannya biasa aja, ya udah jelas bisa dimakan. Sementara yang oplosan itu resikonya kematian. Nah, karena itu dari sekian banyak sinetron yang udah aku tonton, akhirnya aku nemuin juga dua makanan yang bisa aku buktikan di video kali ini, yaitu semangka goreng sama telur asin oplosan. Karena dua makanan itu yang resiko kematiannya paling rendah. Yang pertama nih, telur asin oplosan dari serial Azab yang judulnya apa tadi? Panjang banget deh. Suami curang dan zalim mati berlumur telur busuk dan makamnya dikerubungi lalat. Gila, panjang banget. Jadi si tokoh utamanya, Juragan Wandi ini punya peternakan ayam. Yang mana aslinya jelas dong dia kaya ya. Tapi suatu hari ada pemulung di depan kandang ayamnya. Dan langsung tanpa ngecek barang bukti, dia langsung nuduh kalau si pemulung ini tuh pencuri. Di sini tuh dia bilang telurnya berkurang, tapi sama sekali gak ngecek si pemulung ini sebenarnya ada nyembunyiin telur atau enggak. Dan si pemulung ini bukannya buktiin, malah ngutuk si juragan. Tapi lihat nanti, Bapak akan dapat balasannya. Kalau rezeki Bapak akan seret, karena Bapak sudah nuduh saya. Logis banget gak tuh? Dan kutukan si pemulung itu tuh kayaknya beneran. Karena habis itu ayam juragan pada mati dan telurnya pada jelek. Tapi yang aku lihat nih telurnya kok nggak pada jelek ya, dan nggak kelihatan busuk. Soalnya nggak ada asap-asap hijaunya. Tanda-tanda telur jelek emang apa sih? Tanda-tanda telur jelek. Bau yang tidak sedap saat cangkangnya dibuka, baik mentah maupun setelah telur dimasak. Jadi kita artikan telur yang di video Azab ini tuh udah pada gak seger aja ya, kelamaan disimpan, padahal telurnya juga baru jadi panen. Ternyata kutukan pengemisnya OP juga ya. Sejauh ini udah mulai kerasa nih titik nggak masuk akalnya. Ya namanya juga serial Azab. Tapi kalau kamu lihat Azab yang versi lebih ekstrim, aku kemarin habis bikin Azab yang lebih ekstrim, dan ternyata itu bikinnya tuh nggak murah. Jadi kalau kamu bikin seri Azab yang jauh lebih ekstrim lagi, mending kamu beli kaos Mind Place seri Azab. Karena dengan tiap pembeliannya, kamu telah mendukung kami buat produksi-produksi video yang kayak gini. Link pembelian aku taruh di kolom komentar ya. Balik lagi ke sinetron Azab kita. Jadi karena si istri juragan nggak mau kalau uang bulanannya berkurang, mau nggak mau si juragan harus muter otak biar uangnya dia nggak berkurang. Dan si juragan jalan di kota entah ngapain, tapi dapat ide buat jualan telur asin. Bisa aja gitu ya, ngepas banget ini warganya pada rebutan telur asin. Akhirnya dia pulang dan bikin deh telur asin oplosan dari telur ayamnya yang jelek. Dan di sini adalah hal paling penting di video kami kali ini, yaitu dia nge-spill step by step cara bikin telur oplosannya. Aku udah beli cat pewarnanya. Ini kulit-kulit telur ini digosok dulu, sampai halus, baru direbus. Terus rasa asinnya tinggal suntikin aja pakai cairan garam, asin rasanya. Jadi telur asin. Kemudian dalam waktu semalam, si Juragan Wandi ini udah berhasil bikin banyak banget telur ayam yang dia bikin jadi telur bebek dan nyuruh bawahannya buat ngejual telur asin oplosan ini. Dan laku. Soalnya harganya lebih murah. Bentar. Ini telur bohongan gak sih? Warnanya beda gitu, telur plastik. Kayaknya buat hemat dana, soalnya murahan telur plastik. Semua telurnya pun laku keras dan untung gede si Juragan ini. Dan setelah beberapa lama, baru tuh anak-anak kampung pada keracunan makanan. Sampai ada yang meninggal. Warga-warga di sini juga banyak Bu yang keracunan, malah ada yang meninggal. Singkat cerita, sinetron ini berakhir sesuai dengan judulnya. Setelah nonton Azab ini nih, aku jadi tahu gimana bikinnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah pakai telur ayam, digosok, pakai batok kelapa, terus direbus, baru dicet.
Nah, masalahnya nggak jelasin nih waktu nyuntik cairan garamnya itu sebelum atau sesudah direbus. Jadinya aku bakal bikin 2 versi telurnya. Terakhir, juga nggak dikasih tahu tuh gimana dan cat apa yang dipakai buat bikin telurnya di warnanya kayak gitu. Jadinya aku bakal coba pakai berbagai macam cat buat membuktikan itu bisa atau enggak. Nah, sebelum bikin telur asin oplosan kayak mereka, aku udah riset sebenarnya cara bikin telur asin yang bener. Jadi telur bebek dicuci, diamplas biar kebuka pori-porinya biar mudah nyerap asinnya. Nah, yang bikin asin itu karena dibalut dengan campuran tanah atau batu bata atau abu yang dicampur garam, dan bisa juga direndam air garam buat proses pengasinannya. Nah, telur diasinkan selama 10 hari sampai 14 hari rata-rata. Baru deh direbus sampai jadi. Beda jauh banget ya bikin telur asin oplosan sama bikin telur asin yang versi beneran. Jadinya aku penasaran nanti setelah dinilai sama temenku yang seorang chef sama seorang yang penyuka makanan, ini mereka bakal tertipu kayak di sinetron-sinetron nggak ya? Kalau berhasil tertipu, berarti telur asin oplosan itu memang beneran bisa dibikin. Lanjut masakan berikutnya yang sempat viral, yaitu semangka goreng dari serial Pintu Berkah yang judulnya Buah Manis Perjuangan Penjual Semangka Goreng Hingga Meraih Kesuksesan. Panjang banget juga ya. Jadi nanti kita buktikan dengan bikin semangka goreng ini bakalan bikin kita sukses gak sih? Jadi ceritanya ada kakek nenek yang punya 2 cucu. Kakeknya kerja di perkebunan semangka, terus karena dituduh nyuri semangka berkali-kali sama istri yang punya semangka, Bohong. akhirnya si kakek pun dipecat. Nah, si cucunya ini ada ide buat bikin semangka goreng. Saya punya semangka, kita goreng aja kek. Gara-gara lihat ada yang jual semangka goreng dan laris manis. Wow. Dan sama mereka dibikin variasi semangka goreng pakai tepung crispy. Dan akhirnya muncul bagian paling penting nih. Karena diperlihatkan cara goreng semangkanya, yaitu dicelupin adonan tepung baru digoreng. Setelah itu si kakek pun jualan dan nambah variasi, yaitu coklat dan keju. Oh ya, lupa. Si nenek sebelumnya meninggal karena sakit-sakitan. Terus si kakek ada saingan nih, yaitu abang-abang yang jualan semangka yang ini nih, yang songong banget. Dan tiba-tiba si kakek kebakar kakinya karena gas bocor, yang mana ini efek api yang super realistis, jadinya kakek harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya si 2 cucu ini pun yang jualan semangka goreng keliling, yang mana kasihan banget deh. Uang mereka dicuri, terus penjual semangka goreng yang merasa tersaingi merusak gerobak mereka. Belum sampai situ aja ngenesnya, pas si kakek baru nyampe balik kontrakan, yang punya kontrakan datang nagih uang kontrakan yang udah nunggak. Karena kakek dan kedua cucunya nggak bisa bayar, mereka pun diusir. Tiba-tiba mereka ketemu nih sama juragan yang punya kebun semangka. Ditawarin buat numpang di rumahnya, tapi si istrinya juragan nolak. Enggak, aku nggak mau. Dan buset nih, peran si istri juragan jahat bener omongannya. Singkat cerita, si kakek meninggal karena mengorbankan diri untuk menyelamatkan juragannya. Kemudian si istri insaf dan memutuskan buat ngadopsi si kedua cucu. Dan selesai. Jadi di mana titik tidak masuk akalnya nih? Ini judulnya Buah Manis Semangka Goreng Hingga Meraih Kesuksesan. Tapi kakek neneknya meninggal. Jadi ini suksesnya di mana? Cucu-cucunya udah gak punya apa-apa sampai kudu diadopsi. Mungkin aja sukses yang dimaksud itu diadopsi sama orang yang tajir kali ya. Jadi kalau mau tajir dengan cara cepat, ikuti cara ini. Tapi bodo amat sama judulnya yang nggak nyambung ini, aku jadi tahu cara bikin semangka goreng. Pertama, semangkanya dipotong, dibuang bagian kulitnya, baru ditepungin, terus digoreng. Ada juga tuh yang versi crispy. Masalahnya, walau kelihatan ya cara bikinnya gimana, tapi nggak dikasih tahu tuh pakai tepung apa. Jadi ya udah, aku pilih pakai tepung serbaguna. Terus ada juga tuh variasi coklat, keju, dan meses. Masalahnya nggak diliatin waktu naruh toppingnya. Makanya aku bakal bikin beberapa variasi topping semangka goreng. Nah, ternyata semangka goreng ini udah ada sejak 2012 yang diciptain oleh Tony Cardinali di Festival Makanan Santa Barbara, yang mana juga dibikin ada banyak variasi topping. Dan selain digoreng, semangka juga bisa diolah jadi steak atau katsu. Ya, bisa dibilang semangka ini daging vegan. Tapi nih, kira-kira setelah aku serahin ke 2 temen aku yang jadi juri, kira-kira mereka bakal menilai ini layak nggak ya untuk jadi jualan yang bisa mendulang kesuksesan. Sekarang saatnya aku masak sesuai arahan sinetron. Jadi aku udah selesai nih masaknya, dan tadi setelah masak aku menemukan beberapa problem waktu bikin telur asin oplosan sama semangka goreng. Yang pertama nih, yang waktu bikin telur asin oplosan, waktu ngamplas telurnya yang pakai sabut kelapa itu. Yaitu setelah diamplas dan sebelum diamplas, gak ada bedanya. Ada bedanya nggak? Ini yang diamplas nih. Yang ini belum, coba pegang. Udah, kamu rasakan? Sekarang ini. Gak ada. Jadi sebenarnya buat apa ya itu orang ngamplas pakai sabut kelapa? Terus aku waktu nyuntiin garam ke dalam telurnya, karena sinetron nggak dikasih tahu nyuntiknya sebelum atau sudah, aku nyoba dua-duanya. Yang waktu sebelum direbus itu gampang nyuntiknya, cuma tinggal ditonjok-tonjok dikit pakai ujung suntikannya udah langsung bolong dan gampang disuntik. Tapi yang setelah direbus itu gila, udah dicoba berkali-kali sampai suntikannya tuh bengkok loh. Akhirnya aku pakai bor buat ngelubangin telurnya, dan setelah disuntik problemnya ada lagi, yaitu telurnya malah retak.
jadi nggak bisa dipakai. Dan sebenarnya ketika pas ngerebus telurnya, telur-telur yang udah disuntik itu pada retak semua cangkangnya juga. Jadinya yang berhasil cuma 1 doang nih. Dan akhirnya aku minta timku untuk masakin 3 telur lainnya, sementara aku lanjut ke bagian ngecat telurnya. Nah, di sini juga ada problem lagi karena nggak tahu catnya pakai apa ya mereka. Jadi aku pakai 1 pewarna makanan, 2 cat akrilik, 3 cat tembok. Dan dari ketiga cat itu yang paling berhasil cat tembok, warnanya mirip banget. Sementara yang lain itu nggak ada mirip-miripnya. Terus yang aku bingung itu di sini kan bisa mulus gitu karena yang setelah aku coba itu teksturnya, aduh. Dan itu problemnya lama banget keringnya, jadi biar bisa cepet kering aku pakai hair dryer biar cepet. Jadinya aku heran kenapa mereka mau melakukan ini ya buat dijual di pagi harinya, karena itu sebenarnya prosesnya capek banget. Itu baru beberapa telur, gimana kalau ratusan telur? Nggak heran kalau mereka jualannya akhirnya yang bawah telur mainan. Lanjut yang semangka goreng, itu aku masak kayak masak ayam goreng tepung ya. Jadi cuma dimasukin tepung basah, tepung kering, goreng, tepung basah sampai tepung yang kering doang terus digoreng, terus tepung yang pakai roti, terus terakhir aku sekalian nyobain tepung yang hot and spicy. Nggak tahu deh nanti hasilnya kayak gimana. Jadi di situ problemnya aku improve sendiri tepungnya karena nggak tahu tepungnya di sinetron tuh apa aja. Toppingnya juga di sinetron nggak dikasih tahu. Jadi aku improve, ada yang pakai coklat yang meses sama coklat yang beneran coklat cair. Terus kejunya juga keju yang cair sama keju yang emang keju ditabur. Kira-kira nih gimana hasilnya? Kayak dijual nggak sih? Jadi sekarang saatnya ditunggu-tunggu, yaitu proses penjurian. Ini apa nih? Ini ada semangka goreng dengan berbagai macam topping, ada keju, coklat, dan coklat. Ada yang pakai tepung roti, ada tepung yang normal. Terus di samping sini ada telur asin. Telur asin. Oke. Apa yang membedakan telur asin ini? Silahkan dicoba aja biar tahu bedanya. Ini telur asin yang ada di sinetron, ini juga semangka yang ada di sinetron. Silakan chef. Oh iya. Ini tepung apa ini? Tepung roti, Chef. Tepung roti. Ini tidak merata ini ya. 1, 2, 3. Ini enak luar biasa. Tapi udah ketelan. Nggak ada rasanya sih. Bangke ini cuma minyak anjir. Ini minyak apa bukan air dari Iya, bukan, semangka ya ini kan? minyak. Dan ternyata memang bukan dari air si semangka ya. Ya, ini minyak. Semuanya minyak. Mari kita coba yang coklat. Yang coklat. Nah ini pakai tepung yang apa nih? Sepertinya beda-beda ini Iya, dari ini beda-beda nih, volumenya. dari teksturnya juga beda. Oke, silakan dicoba. Nggak ada nih. Coplok semua. Ya, dikit saja. 1, 2, 3. Lebih enak, tapi cuma bedanya 0,5 detik doang enaknya. Setelah itu neg, nih. Cuma coklatnya doang yang enak. Iya, rasanya tuh nggak jelas. Iya, rasanya nggak jelas. Ini bener-bener tepung kayak bukan tepung. Tepungnya rasanya enak nih. Terus habis itu kayak diinjek sama coklatnya. Oh bener-bener iya diinjak sama coklat. Iya. Terus habis itu Habis air. itu air. Mari kita coba yang sepertinya ini lebih terlihat normal sendiri nih ya. Oh iya, iya. Jadi harusnya tidak separah yang lain karena teksturnya menyeluruh Ya, ya. menyeluruh. Oke, sekarang coba aku ambil duluan Oke. ya dari ujung. Ini ada coklat nih. Saya ambil dikit aja takut kecewa ya. Oke. 3. Tepungnya seperti tepung fried chicken. Iya. Iya, yang benar. Iya, ya? iya. Setelah itu gigitannya ya semangka Semangka juga. Mari kita coba yang Keju gitu. keju. Harusnya kalau keju inilah ya. Iya. Waduh, ini tapi teksturnya tekstur buyar juga ini. Iya. Oke. Wah, coplok, Pak. Oh ya udah biarin aduh. Ya udah. Mari kita Coplok semuanya ini. Oke. 1, 2, 3. Tepungnya enak. Tepungnya doang ini yang Iya, enak. tepungnya enak. Tepung ini Tepung enaknya ini- karena keju. Iya, karena keju. Ya karena kejunya Iya. berarti ya. Enggak. Nah, ini barusan keju, mari kita coba Ya, coklat. Coklat. Nih, ini coklat cair nih, coklat. Saus. Mari kita coba. Oh, ini kalau yang di dagangan-dagangan tuh bilangnya ngakunya Nutella ya. Iya. Oke, 1, 3. Anjir, aneh banget bangke. Untung Ini tinggal nih. 2 nih bangke anjir. Enggak, ini nih. Ini bisa dijual, jual label. Tapi nggak ada yang beli. Apa nih? Ini teksturnya nih kayak ini lebih ke fried chicken daripada Fried yang lain chicken ya. ini. Silakan, Chef. Katanya ini dulu. Iya tuh. Ini baru makan ini udah mabok. Udah nggak usah diambilin. Iya. Nah, ini porsi yang sangat pas, yang mungkin aman untuk lambung ya. Iya. Oke. Saya nggak aman nih, Pak.
Bang, surprisingly ini cukup enak ternyata ya. Mungkin karena Saus kejunya. saus keju, Saus benar. kejunya berpadu sama tepungnya kan. Jadi kudu ketemu gurih. Nah, ketemu yang nggak jelas dikit. Gitu. Tapi tetap nyambung ternyata ya. tetap nyambung. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini yang keenam, ini jadi menghilangkan semua Iya, sebelumnya ya, iya, rasanya ya. Iya, benar ini. Oke, mungkin terakhir aku akan coba ambil Penutupnya, duluan ya. ya. Penutup ya. Mari kita chops, tusuk sedikit, langsung tusuk ya buset. Oke, segini. Tepungnya lebih banyak, sepertinya lebih aman ya. Tepungnya saya banyakin aja deh. Iya, jauh buset lu. Aduh, gimana sih? Ditinggal aja deh. 1, 2, 3. Ini sih. Waduh. Pedes. Tapi tepungnya enak sih. Tepungnya enak. Tepungnya enak, tapi anjir Dalamnya lama yang bikin nggak enak. Iya, lama-lama enak juga nih. Kira-kira bisa jual able atau tidak? Tidak. Tidak. Dari Tidak. yang mana? Semuanya. Semuanya. Iya. Untuk jualan yang bisa dijual itu memang tidak ada. Nah, lebih mirip sayur busuk nggak? Jadi tampilannya bagus, saat dimakan, sumpah anjir, enak banget bangke. Gua kira enak. Gimana menurut chef? Sama. Tampilannya tuh bagus. Setelah dicicip, Oke, kita coba ini Telur asin bebek. Chef. telur asin. asin, bebek. Kalau saya lebih tertarik yang ini. Mari kita coba. Ini bonus. Chef. Gede. Kelihatannya Ya, mari kita coba ya guys ya. Ini cuma hiasan ya. Yang ini dulu nih sebenarnya menarik ini. Kok agak ini? Apa ini anjir? Hah? Kagak bisa ini. telur asin. Kagak bisa nih buangnya nih. Nah, mari kita coba yang lain nih, Chef. Oke. Mak Jalal biadab. Menurut kalian ini beneran telur asin nggak ya? Secara tampilan ya? Untuk warnanya sih seperti telur asin. Tapi telur asin mana yang warnanya ungu? Tapi yang paling mirip itu sepertinya ini. Ya. Untuk yang paling dari mirip. segi warna ya. Segi warna. Dari warna, tapi teksturnya seperti bulan ya. Prosesnya seperti apa kita tidak tahu. Mari kita coba ya. Assalamualaikum. Wah, ini langsung hancur ini. Wah, Waduh. bangke, keluar kuning-kuning begini anjir. Itu apaan? Ini apa sih? Waduh. Jadi Itu bukan telur saya asin. baru ingat saya nggak boleh makan telur. Mending kita taruh dahulu biar kita lihat dulu yang lain. Iya. Mari kita buka. Wah, ini lebih keras nih. Anjir, Apaan tuh? ini saya pernah lihat ini, Chef. Ini baunya bau juga ternyata, dikira kagak ya. Lihat yang lain biar coba. Wah, ini apa lagi? Bentar, kita di acara Film Factor kali ya? Bola Mari kita lihat. Oh, ini kuningnya seperti kuning extra jus. Iya benar, bukan telur asin Ini ini. nggak ada telur asinnya nih. Nggak ada. Terus satu lagi nih, ini kecil nih, ini kayak telur kampung ya. Telur bebek Di, kampung. diwarnain nih. Mari kita buka lagi ya guys ya. Oh, ini lebih matang. Jadi karena kita tidak boleh makan telur. Oke, ini nggak bikin coba di. Enggak, udah diem Enggak, aja lu. enggak. Diem aja lu. Terima kasih yang udah nonton. Ini jelas gak jual label bro. Ini Enggak. hujatable. Jadi menurut kalian yang di sinetron ini kan saya ngikutin apa petunjuk yang ada di sinetron. Oh, ini gitu. kalau yang lain belum matang ini saya nggak tahu ini. Nah, gimana? Yang masak beberapa bukan saya nih karena tadi pada pecah terus saya minta timnya. Nggak jual able ini ya. Ini karena udah jelas banget. Ini semua telurnya ini diwarnain ya guys ya. Aku dari Iya. tadi pura-pura aja nggak tahu saya. Nggak jual label sama sekali. Menurut saya, Chef. Iya, Kamu menurut saya gimana? juga ini tidak jual label. Tidak jual label Tidak jual dan label. yang di video-video azab itu sesat semua ya guys ya. Yang masakan-masakan aneh kayak gini yang nggak pernah dijual. Tapi kalau mau lihat azab yang bener-bener ada faedahnya karena bisa buat lu ketawa, bisa nonton aja nih videonya nih. Jangan dibiarin gitu aja langsung ditonton kalau lu mau ketawa sekarang. Udahlah, ini nggak ada faedahnya, mending kita Chinese food lah. Iya, yuk. Oh ya ini diapain nih? Udah bilang. Oh ya. Dah.